sistem hukum dan politik kita. Harun Masiku mungkin menyimpan rahasia besar, tapi semakin lama ia dibiarkan menjadi bayangan di pinggir panggung, semakin besar pula kecurigaan rakyat terhadap apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Jadi, apakah Harun Masiku akan terus menjadi teka-teki? Atau akankah keberaniannya, atau mungkin keberanian mereka yang masih peduli pada kebenaran, membuka tabir rahasia yang selama ini tersimpan rapi? Waktu yang akan menjawab, tetapi rakyat seharusnya tidak lagi pasif menunggu jawaban itu datang. Namun rakyat tidak bisa terus diam di tengah ironi ini. Harun Masiku adalah simbol dari kerusakan sistemik, bukan hanya tentang korupsi, tapi tentang bagaimana kekuasaan terus-menerus bermain-main dengan hukum. Semakin lama kasus ini dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian, semakin besar kerusakan yang ditimbulkan. Kepercayaan publik pada hukum dan politik kita sudah seperti kain usang yang penuh tambalan, dan kasus Harun ini hanya menambah lubang yang kian melebar. Kita juga tidak bisa mengabaikan pola yang berulang. Ketika kasus korupsi melibatkan lingkaran kekuasaan, hampir selalu ada jalan bagi pelaku untuk menghilang, atau setidaknya memperlambat proses hukum. Ini bukan pertama kali, dan jika dibiarkan tentu bukan yang terakhir. Harun Masiku hanyalah puncak gunung es. Di bawah permukaan, ada jaringan kepentingan yang lebih besar dan lebih gelap yang melindungi mereka yang berada di dalamnya. Namun, ada satu hal yang sering kali luput dari perhatian. Kenapa rakyat harus peduli? Toh, banyak yang sudah apatis, merasa semua ini tidak akan mengubah apa-apa. Tapi, mari kita lihat dari sudut yang lebih tajam. Setiap rupiah yang dicuri oleh koruptor seperti Harun adalah uang yang seharusnya untuk rakyat. Itu uang untuk membangun sekolah, memperbaiki jalan, meningkatkan layanan kesehatan. Ketika korupsi terus merajalela, itu bukan hanya soal hukum yang diinjak-injak, tapi tentang masa depan rakyat yang dirampas sedikit demi sedikit. Waduh, kok bisa buronan dilindungi? Pertanyaan ini bukan sekadar olok-olok, tapi realitas getir dari panggung politik kita. Di tengah desakan publik untuk menuntaskan kasus Harun Masiku, yang hilangnya lebih misterius daripada cerita detektif terbaik, muncul pernyataan mengejutkan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Ia dengan lantang menyatakan akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, jika Sekjen PDIP, Hasto Kristianto ditangkap. Pernyataan itu dilontarkan dalam peluncuran buku Pilpres 2024, antara hukum, etika, dan pertimbangan psikologis karya Todung Mulya Lubis di Jakarta. Bukan kalimat biasa, melainkan ancaman politik yang berlapis-lapis makna. Kalau Hasto ditangkap, saya datang ke KPK, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah sekjen saya. Tegasnya, mari kita bedah. Pertama, pernyataan ini menunjukkan betapa kuatnya patronase politik dalam struktur partai. Seorang ketua umum memandang loyalitas kepada kader lebih utama daripada komitmen kepada hukum. Apakah ini bentuk keberanian seorang pemimpin, atau justru bukti bagaimana hukum tunduk pada kekuatan politik? Kedua, ada ironi yang sulit diabaikan. Harun Masiku, tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR, sudah bertahun-tahun menghilang. Namanya menghantui KPK seperti bayangan gelap yang tak kunjung terjawab. Namun, di sisi lain, suara tentang keberadaan Harun tenggelam dalam pusaran politik praktis. Dan kini, alih-alih mendorong penuntasan kasusnya, justru ada pernyataan yang seolah membangun benteng pertahanan bagi sekutu politik. Ketiga, mari bicara soal tanggung jawab. Megawati menyebut dirinya bertanggung jawab kepada kadernya. Tapi bukankah tanggung jawab pemimpin seharusnya lebih besar daripada sekadar melindungi lingkaran dalam? Di mana suara untuk rakyat yang lelah dengan ketidakadilan hukum? Di mana keberpihakan kepada publik yang terus-menerus dirugikan oleh korupsi? Jika hukum adalah panglima, mengapa ada ancaman untuk mendatangi lembaga anti rasuah ketika salah satu tokoh partai terlibat? Bukankah ini seolah menempatkan hukum sebagai subordinasi politik? Ini bukan sekadar persoalan individual, tapi cerminan dari lemahnya integritas sistem. KPK, yang dulu digadang-gadang sebagai benteng terakhir pemberantasan korupsi, kini diuji lagi. Apakah mereka berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu? Ataukah ancaman politik akan memaksa mereka mundur? Pernyataan Megawati ini seharusnya menjadi pemicu bagi kita untuk bertanya lebih jauh. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Harun Masiku belum tertangkap, Hasto Kristianto menjadi perbincangan, dan KPK terus berada di bawah tekanan.
Dalam drama ini, rakyat hanya menjadi penonton, terjebak dalam alur cerita yang sama sekali tidak menghibur. Politik kita memang penuh ironi. Di satu sisi, kita berbicara tentang hukum, etika, dan moral. Tapi di sisi lain, praktiknya justru menjadi antitesis dari semua nilai itu. Akankah kita terus membiarkan ini terjadi? Atau sudah waktunya kita berhenti menjadi penonton pasif dan mulai menuntut keadilan yang sebenarnya? Pertanyaan ini penting, tapi sulit dijawab. Karena politik, bagi banyak elit, lebih mirip permainan catur. Pion bisa dikorbankan, tapi raja harus dilindungi mati-matian. Dalam hal ini, siapa sebenarnya pion dan siapa rajanya? Apakah Harun Masiku hanya sekadar pion kecil yang dijadikan kambing hitam, sementara sekian banyak kepentingan besar lainnya bersembunyi di balik layar? Publik sebenarnya sudah muak. Bukan cuma soal Harun Masiku yang masih buron, tapi juga soal bagaimana hukum seringkali dijadikan alat tawar-menawar kekuasaan. Ketika rakyat diminta percaya pada hukum, mereka melihat ada yang lain. Hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Buronan seperti Harun bisa hilang begitu saja, tanpa jejak. Sementara pencuri ayam atau pengendara motor tanpa helm cepat sekali ditangkap. Dan mari kita tidak lupa, ini bukan pertama kali hukum seperti dijinakkan. Drama politik serupa sudah sering terjadi. Kita tahu persis bagaimana pola ini bekerja. Ketika kepentingan partai atau elit terganggu, mereka merapatkan barisan, bukan untuk memperbaiki sistem, melainkan untuk melindungi diri sendiri. Kalau perlu, mereka menciptakan narasi heroik seperti tanggung jawab kepada kader untuk menjustifikasi tindakan mereka. Ironisnya, di tengah semua ini, rakyat tetap disuguhi cerita yang sama. Korupsi dianggap masalah besar, tapi penanganannya selalu terasa seperti setengah hati. Setiap kali ada kasus besar, apa yang kita lihat? Manuver politik, ancaman, pernyataan bombastis, dan pada akhirnya sepi. Tidak ada penyelesaian nyata. Lalu, bagaimana nasib KPK di tengah situasi ini? Lembaga yang dulu disegani ini sekarang lebih sering menjadi bahan perdebatan. Apakah mereka masih punya keberanian untuk bertindak tegas, atau mereka hanya menjadi bayangan dari kejayaan masa lalu? Kalau Hasto benar-benar terseret kasus ini, apa yang akan dilakukan KPK? Apakah mereka akan bertindak sesuai hukum, atau menyerah pada tekanan politik? Sebagai rakyat, kita harus mulai bertanya lebih keras. Sampai kapan kita membiarkan elit politik memainkan hukum seperti mainan pribadi mereka? Sampai kapan kita menerima narasi-narasi kosong tentang tanggung jawab, sementara yang terjadi adalah pembiaran terhadap korupsi? Pernyataan Megawati seharusnya menjadi alarm keras untuk kita semua. Ini bukan soal dirinya semata, bukan soal Hasto, bahkan bukan hanya soal Harun Masiku. Ini soal sistem yang makin rusak. Sistem di mana hukum bukan lagi milik semua, tapi milik segelintir orang. Dan kalau kita tetap diam, jangan heran jika drama ini terus berulang. Karena seperti yang sering terjadi, kekuasaan selalu membutuhkan penonton yang pasif untuk terus bertahan. Jadi apakah kita akan terus diam atau sudah waktunya bersuara? Pilihan ada di tangan kita, tapi ingat, waktu untuk memilih tidak akan selalu ada. Semakin jelas Harun Masiku bukan sekadar buronan biasa. Dia lebih dari itu, seperti kepingan puzzle yang hilang, menyimpan rahasia besar yang mungkin mengguncang fondasi PDIP sendiri. Bayangkan, bertahun-tahun berlalu sejak ia ditetapkan sebagai buronan, namun upaya mencarinya seperti jalan di tempat. Apakah ini murni soal keterbatasan aparat, atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan? Rahasia besar apa yang sebenarnya disimpan oleh Harun Masiku? Fakta bahwa namanya terus muncul, tetapi keberadaannya seolah tidak terjangkau, menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kasusnya bukan hanya soal suap pergantian antar waktu anggota DPR. Ini adalah pintu masuk ke dinamika internal yang jauh lebih rumit, yang melibatkan struktur kekuasaan dan loyalitas dalam tubuh partai. Jika Harun hanya pelaku kecil, mengapa ia begitu sulit ditemukan? Mengapa ada kesan bahwa kasusnya lebih baik dilupakan daripada diselesaikan? Apakah ia menyimpan informasi yang terlalu berbahaya bagi beberapa elit partai? Apakah ada kekhawatiran bahwa jika ia tertangkap, cerita yang ia bawa akan menyeret nama-nama besar ke dalam pusaran skandal yang lebih besar? Kehebohan pernyataan Megawati yang mengancam akan mendatangi KPK jika Hasto ditangkap justru memperkuat dugaan ini. Respon seperti itu tidak muncul tanpa alasan. Ini lebih dari sekadar solidaritas ketua umum kepada kadernya. Ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang dipertaruhkan. Sesuatu yang begitu besar,
sehingga ketua umum merasa perlu turun tangan langsung jika lingkaran dalamnya disentuh. Bagi PDIP, Harun Masiku mungkin adalah simbol dilema besar. Di satu sisi, kasus ini mencoreng nama partai. Tapi di sisi lain, menuntaskan kasus ini berarti membuka kotak Pandora yang bisa merusak reputasi lebih jauh. Seperti berdiri di atas pisau tajam, salah langkah sedikit saja bisa membuat semuanya runtuh. Namun, rakyat tidak bisa terus-menerus dibiarkan dalam kebingungan. Kasus Harun Masiku adalah cerminan dari betapa sulitnya kita menegakkan hukum yang benar-benar adil di negeri ini. Bagaimana mungkin seorang buronan korupsi bisa menghilang begitu lama, sementara rakyat kecil yang mencuri sekadar untuk bertahan hidup begitu mudah dijangkau? Misteri ini harus diungkap. Bukan hanya demi keadilan, tetapi demi mengembalikan kepercayaan publik pada sistem hukum dan politik kita. Harun Masiku mungkin menyimpan rahasia besar, tapi semakin lama ia dibiarkan menjadi bayangan di pinggir panggung, semakin besar pula kecurigaan rakyat terhadap apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Jadi, apakah Harun Masiku akan terus menjadi teka-teki? Atau akankah keberaniannya, atau mungkin keberanian mereka yang masih peduli pada kebenaran, membuka tabir rahasia yang selama ini tersimpan rapi? Waktu yang akan menjawab, tetapi rakyat seharusnya tidak lagi pasif menunggu jawaban itu datang. Namun rakyat tidak bisa terus diam di tengah ironi ini. Harun Masiku adalah simbol dari kerusakan sistemik, bukan hanya tentang korupsi, tapi tentang bagaimana kekuasaan terus-menerus bermain-main dengan hukum. Semakin lama kasus ini dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian, semakin besar kerusakan yang ditimbulkan. Kepercayaan publik pada hukum dan politik kita sudah seperti kain usang yang penuh tambalan, dan kasus Harun ini hanya menambah lubang yang kian melebar. Kita juga tidak bisa mengabaikan pola yang berulang. Ketika kasus korupsi melibatkan lingkaran kekuasaan, hampir selalu ada jalan bagi pelaku untuk menghilang, atau setidaknya memperlambat proses hukum. Ini bukan pertama kali, dan jika dibiarkan tentu bukan yang terakhir. Harun Masiku hanyalah puncak gunung es. Di bawah permukaan, ada jaringan kepentingan yang lebih besar dan lebih gelap yang melindungi mereka yang berada di dalamnya. Namun, ada satu hal yang sering kali luput dari perhatian. Kenapa rakyat harus peduli? Toh, banyak yang sudah apatis, merasa semua ini tidak akan mengubah apa-apa. Tapi mari kita lihat dari sudut yang lebih tajam. Setiap rupiah yang dicuri oleh koruptor seperti Harun adalah uang yang seharusnya untuk rakyat. Itu uang untuk membangun sekolah, memperbaiki jalan, meningkatkan layanan kesehatan. Ketika korupsi terus merajalela, itu bukan hanya soal hukum yang diinjak-injak, tapi tentang masa depan rakyat yang dirampas sedikit demi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, Ibu, tadi kita sudah menyimak narasi dari seorang yang pecinta Jokowi ya. Intinya tadi Bu Megawati akan melaporkan atau memberitahu KPK tentang kasus-kasus korupsi di Indonesia. Masya Allah, semoga bagus nih programnya. Semoga kasus korupsi di Indonesia makin berkurang ya Bapak Ibu, dan semoga ya segera ditangkap ya para pelaku korupsi di Indonesia, uang rakyat. Mending ya buat rakyat yang gak mampu, yang kesusahan untuk beli beras, yang mana sangat-sangat membutuhkan ya. Dan ingat ya, jabatan itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bapak Ibu, yang mana ya harus kita tunaikan amanah itu, harus kita tunaikan. Aduh, ini ada iklan bentar ya Bapak Ibu, karena ini di luar ininya ya. Jadi intinya amanah dari Allah ya, semoga ditunaikan oleh para pejabat ya, dan semoga Bu Megawati ya sehat selalu ya, karena katanya akan melaporkan para koruptor ke KPK. Kita doakan ya para pejabat, para pemerintahan yang adil, yang sayang kepada rakyat. Allah
panjangkan umurnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah mudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya nanti ya, karena itu merupakan ibadah yang mulia ya, seorang pemimpin mengayomi rakyatnya sendiri. Kita juga berdoa semoga diri kita ini yang banyak dosa, yang hina, Allah ampuni dosanya, dan semoga ya kita dikuatkan ya iman serta yang paling penting ya kita dijauhkan dari hal-hal yang gak bermanfaat, hal-hal yang banyak dosa ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Bapak Ibu ya, perbanyak sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, semoga bermanfaat dan semoga ya kita semua sehat selalu dan dipanjangkan umurnya. Maaf ya kalau video terakhirnya kurang ini, nanti di next video akan saya perbaiki lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.